pertama, ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah: 1. Masyarakat, pers, dan massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang penting. Lalu, contoh dari teori agenda setting ini adalah tayangan berita televisi ketika maraknya kasus kekerasan seksual pada anak. Masyarakat menerima info tersebut sebagai gambaran realitas yang terjadi sesungguhnya. Meskipun sebenarnya mereka tidak mengalami secara langsung, info tersebut membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut. Lalu yang kedua, ada teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru. Merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an. Ketika menulis buku Propaganda Teknik Semasa Perang Dunia, teori jarum hipodermik merupakan salah satu teori komunikasi linear yang menitikberatkan pada kekuatan pengaruh media massa terhadap khalayak. Menurut teori jarum hipodermik, pesan digambarkan seperti sebuah jarum atau peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikannya beberapa pesan khusus. Teori ini menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Digunakannya istilah jarum dan peluru adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa, sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Contoh dari teori jarum hipodermik ini adalah pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat produk air mineral ini dipublikasikan, secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwa air mineral itu adalah Aqua, sehingga sampai saat ini Aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak. Walaupun sudah banyak merek-merek air mineral yang bermunculan, akan tetapi masyarakat akan hanya mengenal Aqua sebagai air mineral. Dan juga banyak contoh merek atau brand lain yang melekat pada masyarakat seperti Type X, yaitu berupa cairan penghapus tulisan dari ballpoint yang bermerek Type X. Sekarang walaupun banyak produk yang serupa, yang berbeda merek, dan brand masyarakat hanya mengenal dengan nama Type X. Lalu yang ketiga, ada teori uses and gratification. Teori penggunaan atau pemenuhan kebutuhan yang biasa disebut uses and gratification teori adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan, dan individu bisa menjadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka atau tidak menggunakan media dan memilih cara lain. Contoh, acara musik dahsyat. Acara ini sebagian besar disukai oleh kaum hawa, terkhusus ibu-ibu rumah tangga. Para kaum hawa mencari kepuasan dengan musik terupdate melewati acara tayangan acara tersebut. Selain itu, pembawa acara yang santai dan humoris membuat pikiran rileks. Dan dari contoh tersebut bisa kita lihat kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi media menurut teori uses gratification. Lalu yang keempat ada teori gatekeeping. Merupakan teori yang membahas proses kelompok pada perilaku individual. Ia mengidentifikasikan dengan sebuah kelompok memberikan cara pandang pada seorang individu, sebuah sudut pandang dan sebuah makna
tertentu ketika seseorang individu menerima informasi melalui sebuah proses komunikasi, maka pesan ditentukan. Singkatnya, teori ini menjelaskan bagaimana proses seseorang dapat menjadi gerbang dari sebuah info atau komunikasi yang akan tersebar dan menjadi penyaring info tersebut sebelum info tersebut tersebar luas. Teori ini banyak digunakan oleh media atau kelompok seseorang untuk menentukan makna apa yang ingin ia sampaikan kepada individu dari sebuah info. Orang yang menjadi gatekeeping dalam sebuah komunikasi disebut gatekeepers. Lalu, contoh kasus dari gatekeeping ini diambil dari salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia milik Abu Rizal Bakri, yaitu TV One. Gatekeepers dari stasiun televisi ini akan selalu menyaring berita buruk tentang pemilik stasiun televisi ini. Contohnya kasus lumpur lapindo yang diliput oleh salah satu acara televisinya, yaitu Kabar Petang. Pada saat berita itu ditayangkan, hanya ada info bagaimana perkembangan daerah lumpur lapindo tanpa adanya siapa penyebab lumpur lapindo itu dan siapa penanggung jawab dari lumpur lapindo itu sendiri. Karena gatekeepers yang dimiliki oleh TV One akan selalu menyaring berita yang bertentangan dengan pemilik media tersebut. Lalu yang kelima, ada teori ABX Newcomb. Pencetus model teori ini adalah Theodore Matt Newcomb, lahir pada tanggal 24 Juli 1903 di Rock Creek. Adalah seorang yang menggeluti bidang psikologi sosial. Ia merupakan pencetus dari pendekatan sosial baru di bidang komunikasi yang disebut teori ABX Newcomb. Dalam pendekatan ini, Newcomb berpendapat bahwa psikologi sosial memperhatikan interaksi di antara manusia. Newcomb menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi di antara dua individu, tentang suatu objek yang dipersoalkan oleh mereka. Diumpamakan A dan B adalah komunikator dan penerima, dan X adalah objek atau hal yang dibicarakan. Menurutnya, pola komunikasi yang terjadi memiliki dua bentuk. Apabila dua orang yang berkomunikasi yang sedang membicarakan satu hal atau objek ini memiliki selera yang atau menyukai terhadap apa yang dibicarakan. Apabila kedua orang ini tidak sependapat tentang apa yang dibicarakan, akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, umumnya dua orang ini akan mengurangi perbedaan sehingga keadaan menjadi relatif seimbang. Menjaga keseimbangan ini yang menurut Newcomb merupakan hakikat utama dan komunikasi antar pribadi. Lalu contoh dari teori ABX Newcomb ini adalah ada sepasang kakak beradik yang bernama Tio dan Tia. Tio adalah anak yang menyukai sayuran karena menyehatkan bagi tubuh, sedangkan Tia tidak terlalu suka sayuran dan lebih menyukai daging. Di sini sayuran dan daging adalah X atau sebagai objek yang dibicarakan. Di sini terjadi ketidakseimbangan antara mereka karena mereka mempunyai hubungan kakak beradik. Jadi, demi menjaga keseimbangan hubungan antara keduanya agar menjadi kesamaan paham, maka terjadilah komunikasi antar mereka yang membahas tentang sayuran dan daging. Di satu sisi, Tio mulai setuju untuk memakan daging karena itu juga diperlukan oleh tubuh. Dan di sisi lain, Tia juga mulai setuju dengan Tio karena sayuran penting bagi kesehatan tubuh. Jika mereka menyamakan sikapnya terhadap objek yang dibicarakan, maka keseimbangan hubungan mereka akan Lalu yang keenam, ada teori konstruksi sosial. Konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus realitas yang dimiliki dan dialami secara bersama, secara subjektif. Lalu yang ketujuh ada teori difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964. Melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation, ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan dalam jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Lalu yang ke-8 ada teori perilaku organisasi. Kajian yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi dari Stephen P. Robbins.
Lalu yang kesembilan ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Teori informatif ini merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu yang ke-10 ada Anxiety Uncertainty Management Theory. Teori ini biasa dipanggil AUM. Diperkenalkan oleh William B. Goodikans untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan, kecemasan, dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Goodikans percaya bahwa agar komunikasi antar budaya sukses, pengurangan kecemasan atau ketidakpastian harus terjadi. Ia berasumsi bahwa satu orang dalam pertemuan antar budaya adalah orang asing. Lalu yang ke-11 ada Phase Negotiation Theory. Teori ini pertama diusulkan oleh Brown and Levison 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Dalam konflik wajah, seseorang yang terancam cenderung menyimpan atau mengembalikan wajahnya. Set perilaku komunikatif ini, menurut teori ini, yang disebut face work. Sejak orang-orang memaknai wajah dan memberlakukan face work berbeda dari suatu budaya ke budaya berikutnya. Teori ini menimbulkan kerangka budaya yang umum untuk memeriksa negotiation face work. Lalu yang ke-12 ada teori ekologi media. Teori ekologi media dalam bahasa Inggris adalah media ecology theory, adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Media teori ekologi berpusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh teknologi dan teknologi yang akan tetap menjadi pusat untuk hampir semua lapisan masyarakat. Yang ke-13 ada cultivation theory atau teori kultivasi. Ini merupakan teori yang memusatkan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi, terhadap khalayak. Teori kultivasi ini adalah teori komunikasi massa yang mengemukakan bahwa tayangan televisi dipercayai oleh para penontonnya sebagai realitas di kehidupan sehari-hari. Teori ini lebih memfokuskan pada tema-tema kekerasan di Lalu yang ke-14 ada teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi merupakan salah satu teori yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Teori ini menekankan proses di mana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasinya. Lalu yang ke-15 ada teori strukturasi. Teori strukturasi ingin menjelaskan bahwa antara agen dan struktur itu saling mempengaruhi. Agen atau anggota suatu organisasi akan mempengaruhi terhadap aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sebaliknya, lembaga juga akan mempengaruhi dan berperan dalam menciptakan komunikasi. Agen dalam menciptakan komunikasi, agen dalam sebuah organisasi atau lembaga. Keduanya akan menentukan dan menciptakan pola komunikasi dalam sebuah organisasi. Sekian penjabaran dan penjelasan dari 15 teori komunikasi. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.